Dan bumi. Tuhan Allah yang menjadikan hari ini ada dan sebagaimana kita ada hari ini. Dialah Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan Tuhan Allah yang memelihara kita dengan kasih dan setia. Turun kiranya pertolongan dan hadirat Allah yang dari tempat mati dan menyertai kita sekarang di layar ini, bahkan sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan.
Kau mengajari kami hamba-Mu ini setiap Tuhan untuk hidup dan menikmati hidup, untuk hidup berarti dan memberi arti, untuk hidup merasakan dan mengalami Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul seberapa banyak yang hari ini boleh ada di ruangan ini untuk mendengar firman, untuk menikmati hadirat Tuhan, dan kami boleh mengumandangkan puji-pujian yang memberkati diri kami. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang ada di boleh melayani melalui musik dan juga pujian penyembahan hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kami sekarang yang hadir. Sebentar kami rindu mendengar sebagian isi hati Tuhan. Bersabdalah, berfirmanlah, sebab hamba-hamba-Mu ini mendengar. Urapan menyertai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan boleh menaklukkan benih firman Tuhan. Urapan setiap kami yang hari ini hadir mendengar, kami boleh mengerti dan memahami. Dan besok lusa yang mendengar melalui YouTube juga diberkati Tuhan, menangkap kebenaran, dan kami sungguh semakin dewasa. Setiap perkataan, setiap pengajaran, bahkan setiap perkara yang bukan berasal dari kuasa Roh Kudus, yang menyesatkan, membelokkan, mencuri benih firman Tuhan, kami patahkan halau di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, bersabdalah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Wah, mantap. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Terima kasih. Hari ini saya boleh ada tengah-tengah ini cukup mungkin minggu kemarin belum diumumin ya. Atau diumumin minggu kemarin? Tugas yang membawa firman Tuhan hari ini? Oh, udah ya? Oh, Citranda. Saya lupa, saya di WA sama Pak Parang beberapa hari yang lalu. Hari ini saya tidak menyampaikan satu ayat terlebih dahulu di dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52, nanti kita akan beralih ke satu pasal, satu jawaban Ayub kepada teman-temannya. Ada beberapa pasal, tapi saya mau mengambil satu pasal, di pasal 28. Lukas 2 ayat 52 berkata demikian, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus makin bertambah besar, tapi juga bertambah hikmatnya, bertambah besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hari ini saya mengajak untuk kita membaca di dalam Ayub pasal 28. Jadi Ayub ini ada teman-temannya mempertanyakan kenapa mengalami penderitaan dan kesusahan. Lalu Ayub menjawab dimulai ayat 26 sampai ayat 31. Dia jawab, tapi kita ngambil satu pasal, jawaban Ayub tentang
manusia tidak dapat menemukan hikmat. Ya, Ayub pasal 28 demikian firman Tuhan. Ayat 1, lumayan banyak satu pasal, biar setidaknya seminggu kemarin yang nggak baca firman Tuhan, hari ini baca satu pasal. Jadi banyak, selalu begitu ya. Saya selalu bawa firman Tuhan yang ayatnya banyak, supaya setidaknya pulang kenyang ayat. Demikian firman Tuhan. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya. Di dalam kekelaman dan kelam pekat orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras, yang membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu, ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi, di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Wow, luar biasa. Jawaban Ayub ini mendalam, Bapak Ibu. Saking dalamnya sampai dia bisa memahami akan orang menambang, ya, merusak, membongkar bangkir, membolak-balik tanah yang tadinya buat menanam, buat bahan pangan, akhirnya digali itu segala hal yang berharga. Sekarang tambangnya merusak tanah daerah, ya, yang tadinya subur, yang tadinya penuh pohon-pohon yang menjadi sumber kearifan lokal, sumber kesejukan dan juga kesegaran hawa ini, udara ini dirusak menjadi tempat yang gersang tandus, ya, kira-kira gitu. Tapi ini cuma digambarkan bahwa hari ini sudah banyak terjadi, ya. Moga-moga ada saatnya berhenti merusak alam ini, ya, belajar untuk melestarikannya. Karena bagaimanapun ibadah kepada Tuhan itu tidak hanya bicara memuji Tuhan dan menyanyi di gereja, ataupun beribadah dengan cara ritual-ritual, tapi ibadah kepada Tuhan adalah melestarikan alam ini juga. Menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, hidup tertib, dan menghargai
kosmik ini, alam lingkungan ini adalah satu bentuk ibadah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Kejadian, peliharalah bumi, jagalah, berkuasalah tapi juga untuk menjaganya, untuk memelihara. Ini awarat budaya. Karenanya hari ini saya memberi tema bahwa semakin dewasa, semakin berhikmat, dan semakin berguna. Guna itu berguna bagi kemuliaan Tuhan, juga menyenangkan hati Tuhan, tapi juga berguna bagi sesama dan semakin dikasihi oleh manusia. Ini selalu teladan Tuhan, hidup semakin seperti Kristus, tidak semakin jadi kacau balau ya, tapi semakin tua semakin hidup yang mencerminkan, menggambarkan kehidupan Kristiani atau Kristus. Baik Bapak Ibu, sedikit saya bercerita tentang Ayub. Ayub ini adalah diterpa dengan berbagai kesukaran, tapi membuat hidupnya semakin berhikmat. Jadi hikmat itu datang, tidak tahu kapan datangnya, tapi di seluruh perjalanan hidup ini adalah rangkaian Tuhan sedang membentuk atau sedang membuat ya supaya setiap orang itu akhirnya berhikmat dan bijaksana. Dan itu karunia Tuhan, pemberian Tuhan lewat proses tentunya. Jadi tadi dikatakan proses menggali yang mutiara berharga begitu sulitnya, demikian juga menggali hikmat dan bijaksana ini. Sehingga bijaksana dan hikmat itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolah berhikmat, itu tidak ada, karena yang ngajar belum tentu berhikmat. Sulitnya. Yang sekarang ngomong tentang hikmat ini juga belum tentu benar-benar berhikmat. Karena sedang dalam proses untuk terbentuknya satu hikmat bijaksana dalam kehidupan saya, tapi juga kita sekalian hari mendengar. Nah, Ayub ini tadinya hidup baik-baik. Tentu orang menjadi sukses berhasil itu bukan datang secara tiba-tiba atau instan ya. Proses dia mulai meniti karir usahanya sampai perkebunan, peternakan dan kaya raya lah Ayub ini. Sejamannya dia orang paling kaya sebenarnya, cukup kaya. Semua dia miliki. Anaknya juga tidak sedikit, 10 boy. Kalau di Jakarta ini punya anak 10 saya kira keteteran. Karena kita punya kontrak satu kamar ya, anak 10 saya nggak bisa bayangkan tidurnya ya. Jadi saya tidak anjurkan contoh Ayub untuk anak ini. Ya kalau bisa, kalau misalnya Pak Amin punya anak rencana berapa Pak sama Ibu jadinya? 2. Sesuai dengan oh gitu ya. Kalau Ibu minta rencananya berapa? Gak pernah nanya Pak ya? Saya suka nanya kalau lagi pemberkatan gitu, rencana punya anak berapa? Yang laki-laki bilang 2. Terus saya tanya istrinya 2 juga, jadi 4. Gitu. Jadi 2, oh jadi 4. Oh enggak Pak, 2 lah kan. Jadi mereka berdua sama-sama punya, ya udah 2 aja anak bareng-bareng gitu ya. Nah itulah rumah tangga dan Ayub punya 10. Dan dalam waktu tempo yang secepat-cepatnya tiba-tiba usahanya bangkrut. Rampok, bakaran, pokoknya habis. Alkitab mencatat habis. Tapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Karena ini satu konspirasi iblis dalam narasi cerita ini. Kita ini tua, mungkin jauh lebih tua dari Taurat. Jadi cerita ini sebenarnya cerita jauh sebelum terbentuk bangsa Israel ini. Ayub sudah hidup. Jadi jauh lebih tua dari peradaban Israel ini. Cerita Ayub yang takut akan Tuhan ini sebenarnya. Atas kemudian iblis berkata, terang saja dia beribadah kepada Tuhan karena hidupnya memang diberkati. Ini dalam sisi pandang iblis, selalu mengecap orang jika ibadah diberkati. Diberkati karena ibadah. Itu ini iblis punya pandangan begitu. Dan biasanya manusia juga TikTok menyambut dengan berbalik arah saja. Oh, aku diberkati karena aku ibadah. Ini pandangan manusia pada umumnya. Sehingga demikian juga teman-teman si Ayub menjas atau menghakimi Ayub ini. Begitu Ayub jatuh berkali-kali, usahanya jatuh, anaknya meninggal semua, 10-10-nya meninggal. Kemudian istrinya juga meninggalkan karena dia bukan cuma usahanya, bukan cuma anaknya, dirinya juga akhirnya sakit penyakit yang tidak tahu sakit apa itu. Itu berbahaya. Dan orang menjauhinya. Sampai dia di tanah lapang, dia buyur pakai abu, dikerok pakai geling. Gelik gitu, istrinya juga geling meninggalkannya. Semuanya, akhirnya temannya datang, besuk, kasih tahu,
salahmu apa, dosamu apa, sampai harus begini. Karena konteks pandangan banyak orang nggak beda-beda jauh, hanya berbalik dari si iblis pikir bahwa orang yang mengalami penderitaan pasti berdosa. Orang yang berhasil sukses pasti karena diberkati Tuhan, artinya karena beribadah. Padahal belum tentu. Itu bukan ukuran, itu salah. Tuhan bilang dari sisi Tuhan, tidak. Hambaku Ayub sekalipun dia dalam kondisi yang sangat tidak diberkati secara fisik materi, dia hambaku. Hambaku hidupnya tulus, pasti tetap beribadah kepadaku. Ini sisi pandang Tuhan, kerinduan Tuhan begitu. Orang beribadah bukan karena ada apanya, tapi karena memang aku mengasihi Tuhan karena Tuhan baik. Ibadah tanpa ada embel-embel ya. Sehingga ketika kita sakit gak beribadah, udahlah, buat apa ibadah? Setelah sakit juga. Aku hidup susah, ya kejar-kejar kolektor, ngapain ya? Udahlah, gitu. Tapi Tuhan punya kerinduan, umatku, hambaku akan tetap beribadah dalam situasi apapun juga. Ini sisi pandang Tuhan. Dan yang menarik uniknya dalam sisi pandang si Ayub, kalau kita baca seluruh jawabannya ini, tentu aku tidak sempurna, kira-kira gitu. Tentu aku punya salah. Tapi kesalahan apa yang sehingga aku mengalami seperti ini? Gitu kira-kira. Kalau karena dituduh kan ya di hakim gitu, kalau perlu ada nggak wasit yang boleh jadi wasit, jadi hakim? Yuk, aku mau berperkara dengan Tuhan. Pantaskah aku mengalami seperti ini? Kira-kira itu begitu dia ngomong begitu, dia ngerasa terlanjur mulutku, salah buat dasar nggak berani aku. Tutup mulutnya, dia diam, dan dia berkata dengan diri, dikatakan, Tuhan yang kau kenal, Tuhan yang tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Jadi sekalipun seseorang buat salah dan jahat, Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Nah, empat pandangan ini menarik Bapak Ibu. Begitu dalamnya kita Ayub, kalau kita baca pelan. Saya suka karena ini bentuk kayak syair gitu, saya baca perkataan itu enak. Kalau tadi baca saya agak-agak sedikit nadanya saya rubah-rubah supaya nggak ngantuk Bapak Ibu. Kayak saya baca puisi gitu. Nah, hikmat itu apa ya? Sehingga Ayub mendapatkannya juga melalui proses yang begitu tidak mudah. Belum tentulah kita sanggup. Kalau kita tukar tempat mungkin belum tentu kita ada seperti Ayub ini. Tapi itulah hikmat, sampai di ayat kunci yang saya dapat di sini. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi akal budi, hikmat, bijaksana itu satu paket. Nah, apa itu? Bapak Ibu bisa bantu saya, apa sih hikmat? Atau bijaksana itu bagaimana sih? Setiap orang adalah bijaksananya, ya nggak cuma bijaksini aja, ya ada bijaksana juga. Ada hikmat lah, kira-kira dari hari-hari yang Bapak Ibu rasa ini, aku berhikmat ya Tuhan, terima kasih buat hikmat ini. Ada kasih bantu saya nggak, misalnya contoh lah, atau bisa mendefinisikan gimana sih hikmat itu? Hikmat adalah orang berpikir cerdas. Cara berpikir cerdas, saya anggap bagiannya adalah, tapi belum juga. Banyak orang cerdas di dunia ini, tapi saya rasa nggak berhikmat. Saya nambahin yang punya Bapak ini ya. Jadi orang cerdas, orang pintar belum tentu berhikmat. Tapi orang berhikmat biasanya pintar. Karena proses belajarnya ini bukan cuma formal, tapi kehidupan. Tapi orang pintar belum tentu berhikmat. Banyak di negeri orang pintar. Saya rasa kadang kurang hikmat, kurang bijaksana itu. Tapi dia suka mengata-ngatai orang, ya suka menyakiti orang. Saya rasa nggak berhikmat, ya bijaksana gitu. Kalau lagi debat itu calon pemimpin bangsa ini, kadang-kadang saya risih gitu isinya. Bagaimana ya pemimpin negeri, pemimpin negara, saya akan dipimpin oleh seseorang yang kalau begitu dia adu gagasan, adu program, adu keunggulan atau kebaikan, dia hanya mencari menjelek-jelekan lawannya gitu. Sibuk ngata-ngatai gitu, kadang-kadang sampai renyuh. Kadang-kadang saya merekam ketika merebut ngerti kesalahan atau kelemahan orang, itu yang dicari. Kadang-kadang itu menunjukkan ketidakbijaksanaan seseorang. Seperti anak kecil begitu ya, suka ngolok-ngolok, mengolok-olok temannya. Ini taraf
kecerdasan anak SD sebenarnya. Cerdas, bukan nggak cerdas, pinter dia ya. Kalau lagi pelajaran nilainya 100 terus, ya. Nyanyi 100 ya. Semuanya PR 100, semuanya 100 terus nilainya. Dan orang tua senang kalau anaknya berpacu untuk dipacu supaya dapat nilainya 100 semua. Tanda kutip dia pintar, dia cerdas. Tapi dia belum tentu bisa berteman. Karena dia suka ngolok-ngolok temannya, ngeremehin temannya, ya kan? Karena kalau lagi di sekolah juga kurang ajar, tapi yang penting cerdas, betul ya? Tapi ini nggak bijaksana. Begitu hanya disentil gurunya, orang tuanya kan gitu ya. Untuk ini mendidik pendidikan yang akhirnya akan cerdas, tapi tidak bijak dan tidak punya hikmat. Akhirnya kehilangan hikmat. Nah, ada lagi yang bantu. Terima kasih, Pak. Tapi itu bisa, itu bagian orang berhikmat pasti cerdas harusnya. Punya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial tentunya gitu ya. Apa hikmat hikmat ini? Bisa mengontrol emosi, jadi kecerdasan emosional. Jadi ada EQ ya, emotion ya, betul. Boleh, ada di bagiannya juga ada cerdas emosi. Orang bijaksana juga harus cerdas emosional. Empat-empatnya mesti lengkap. Dia jadi cerdas secara intelektual, ya, intelijensianya kuat, tapi juga emosi, tapi juga spiritual, tapi juga sosial. Harus cerdas ya. Mungkin ada tambahan lagi, ada kecerdasan apalah begitu. Kalau ini dia apa namanya dia namanya. Nah, bisa disingkat, diringkas ya kira-kira gimana orang berhikmat ini? Ya, kan orang mereka itu cinta juga. Yes. Kerjanya kan banyak. Contoh yang praktis. Itu kan ya gimana kita kayak contoh kita cara memimpin gimana Ya. kita kan minta hikmat pada Tuhan kan, jalan keluarnya bagaimana sebelum kita mencari hikmat dua yang baru lah begitu lah. Kita kan minta hikmatnya Tuhan, nanti kan Tuhan berikan pintaran gitu. Keterampilan itu ya. Jadi ada keterampilan, terampil menggembalakan, terampil ngajar, terampil mencari jiwa, itu keterampilan. Pandai. Salomo kalau nggak salah dia kan minta hikmat pada Tuhan. Kasih hikmat. Ya. Bisa menangani masalah. Kita kaya tapi dia hikmatnya kita yang bisa jadi raja yang paling kaya di dunia kalau nggak salah. Iya. Pada zamannya. Karena dia cerdas sendiri itu kan. Dan tidak ada orang yang berhikmat seperti Salomo yang di dunia ini. Ya, Salomo orang paling berhikmat, punya hikmat, kepandaian, saya setuju. Tapi saya coba tentang hikmat dan bijaksana ini, saya kasih satu gambaran yang sederhana untuk diingat-ingat. Contoh, ada seseorang naruh kunci motor. Ada punya motor? Ada yang punya motor? 1, 2, ya. Taruh kunci motor. Taruh kunci motor hari ini taruh di meja. Besok ditaruh di lemak sepatu. Besok taruh di dapur. Besok taruh di kamar tidur. Besok taruh di kantong di kira-kira sekali waktu dia buru-buru pas mau kerja dia lupa taruh di mana. Akhirnya dia cari itu kunci di dapur, tidak ada, di meja nggak ada, di mana nggak ada, di mana nggak ada, sampai hampir 1 jam dari kunci nggak ada. Udah emosi, udah marah sono kemari, ada ya. Kira-kira kunci motor di mana? Di mana? Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu orang motor orang. Tapi ada kemungkinan sedang nyantol di motor, setuju saya. Akhirnya apa? Urusan dia berantakan, emosi, suasana hari ini gak enak banget. Hanya gara-gara kunci motor. Itu baru kunci motor. Itu artinya saya ngasih gambaran. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin Pak. Ya? Sebenarnya nggak pikun karena nggak tertib tadi. Kalau dia gantung setiap hari di situ, kunci. Nggak bakalan salah. Begitu ada yang mindahin, dia boleh marah. Karena saya pasti harus itu juga mestinya itu Pak. Ya, orang berhikmat nggak pikun, teman-teman. Pasti nggak pikun karena dia berhikmat cerdas. Jangan pikun dengan ini. Jadi saya kasih singkat gambarnya, menempatkanlah sesuatu pada tempatnya.
Kalau sesuatu itu bisa perkataan, kapan saya mesti ngomong, kapan saya mesti diam. Kapan saya harus marah, kapan saya harus berhenti marah. Kapan saya harus senyum, ya, senyum juga itu butuh hikmat. Ya, senyum gini saya ada yang lihat ini saya bijaksana ini, tapi kalau saya di kamar mandi sendirian saya senyum-senyum, ini bukannya bangga berhikmat, mesti berobat Bapak Ibu ya. Apalagi di jalan ya, senyum-senyum sendiri ini bahaya loh Bapak Ibu. Takutnya ya pas ada terantip ditangkap kita. Ini hanya baru bicara senyum, jadi itu bijaksana atau hikmat itu harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Senyum kan baik ibadah. Senyum sebagian daripada iman atau sebagian daripada ibadah. Itu nggak boleh sembarangan senyum. Ya. Dan istri orang kita senyum terus. Kacau Bapak Ibu ya. Senyum secukupnya, jangan digigit. Senyum lagi lama. Geli. Inilah. Ini ketawa. Ini artinya itu bijaksana, itu berhikmat, itu proses ya gitu ya. Senyum membawa luka. Kalau hari ini saya senyum gini ketawa enak gitu ya, menyenangkan jadi. Karena lagi banyak yang melihat dari saya senyum. Kalau saya senyum jutek kan empat pendeta, kagak harus senyum-senyumnya gitu lah ini dia. Itu bijaksana. Maka, tapi itu baru definisi lebih. Saya setuju dengan Bapak Randy tadi. Begitu luasnya sampai nggak terselami itu namanya hikmat. Nyari pun nggak ada tempat nyari kita nggak ngerti. Yang tahu pokoknya ditanam di hati kita oleh Tuhan. Kapan saya tiba-tiba saya bisa menempatkan diri ketika saya harus dengan Pak Indra saya mesti caranya segini, jangan deket-deket banget segini. Misalnya gitu itu bijaksana loh. Kalau terus nempel juga dikit, bukan Pak. Lama-lama dia jangan deketin tuh Bang. Nanti deket-deket dia pinjam uang. Misalnya boleh mau pinjam sekali-sekali, kalau setiap kali ketemu pinjam uang. Setiap kali pinjam itu nggak bijaksana Bapak Ibu. Lama-lama lihat ada Bang Adi. Nah ini kan contoh begitu. Hidup harus bisa menempatkan diri. Itu bijaksana. Maka semakin hari orang semakin bijaksana. Bijaksana itu bisa merasakan satu. Saya pribadi kadang sekali waktu kami suka ada pelayanan pemberkatan nikah gitu. Biasanya kita ada wedding kiss. Wedding kiss aneh-aneh, ada yang pokoknya prosesnya begitu wedding kiss ada ledakan balon dor gitu ya. Saatnya wedding kiss gitu ya. Tepuk tangan hore, wah wedding kiss seru banget begitu ya wedding kiss. Di hati saya berpikir, saya selalu tetap gitu. Kenapa saya tahu begitu? Karena saya berpikir, wah hari pertama loh. Baru hari pertama jadi wedding kiss-nya hot gitu ya. Sampai kayaknya semarak gitu, ledakan balon nambah semarak ya. Nanti sudah 10 tahun, seminggu masih lah Pak. Masa seminggu udah kalah. Kalau sudah 29 tahun Bapak Ibu ya, mau minta wedding kiss enggak juga Pak. Misalnya wedding kiss dong. Gerah, gerah panas, ribet gitu ya. Ini udah nggak ada wedding kiss Bapak Ibu. Itulah bulan madu. Itu paling lama itu setahun mungkin. Berapa lama Pak Amin bulan madu rasanya? Senyum-senyum aja sih. Berapa lama? Paling lama lah. Pak Indra berapa lama rasa bulan madu itu? Seminggu. Nah, jadi bulan madu anggaplah 3 bulan lah ya. Itu 3 bulan udah lewat dari itu madunya habis Bapak. Tinggal lebahnya Ibu. Ini tinggal lebahnya doang gitu, ledakan-ledakan doang gitu. Meletus-meletus sih kalau di Betawi kan pakai petasan, tinggal petasannya doang. Tinggal ledakan-ledakan masalah gitu ya, kadang-kadang marah meledak-ledak gitu. Nah ini, tapi ternyata kita juga harus orang yang bijaksana dan berhikmat, tidak lantas tiba-tiba perubahan itu membuat kita akhirnya menyudahi satu hubungan rumah tangga. Tapi butuh bijaksana juga bersama dengan waktu usia pernikahan harus semakin dewasa. Kalau tidak banyak berantakan ternyata. Karena berpikir mau wedding kiss terus setiap hari kan nggak mungkin ya kan.
diabetes terus, sikat gigi dulu, gitu ya. Marah kalau di satu pernikahan sih nggak peduli mau sikat gigi mau apa diabetes. Tapi kalau sudah lewat bulan madu nggak boleh. Ada satu, menurut saya orang berhikmat sekali. Salut kadang-kadang berhikmat juga bisa melihatnya untuk orang lain kehidupan, cerita gitu ya. Tanam di hati masuk dari bisakah seperti itu? Nanti aku akan contoh itulah. Orang yang bisa menyontoh hal baik itu juga berhikmat. Jadi yang pertama-tama proses untuk mendapat sesuatu mesti belajar. Belajar itu bisa melihat dari orang lain, tapi juga bisa belajar dari pengalaman diri sendiri. Bisa mendengar juga. Ini belajar. Sekali waktu ada orang sudah tua, lantas istrinya ya ada gangguan jiwa, sakit kejiwaannya, jadi namanya sakit jiwa. Lalu adalah di rumah sakit jiwa dirawat. Dia berjanji di dalam hatinya, aku mau setia. Ya dalam keadaan baik atau tidak baik, suka atau akan tetap setia. Sehingga dia akan berjanji bahwa dia akan datang terus menemani, memberi makan ini. Istrinya dirawat di rumah sakit jiwa. Perawat-perawat bilang nggak usah datang, nggak apa-apa Pak. Yang penting kan jam ini pasti kita kasih makan kok. Bapak datang juga dia nggak tahu dan nggak kenalin Bapak. Dia bilang gini, saya tahu dia nggak kenalin saya. Tapi yang jadi masalah saya kenal siapa dia. Dia istri saya. Nah, ini satu pelajaran yang menurut saya bijaksana dan berhikmat. Dan ini mungkin gak ada sekolahnya begitu. Ini rasa takut akan Tuhan, dia janji yang diucapkan kepada Tuhan. Dia tidak sembarangan. Ketika pernikahan janjinya dalam keadaan kaya atau miskin, sehat ataupun sakit, susah atau senang, baik ataupun tidak baik waktunya, aku akan mencintai sampai mau memisahkan. Lalu Iblis bilang gini, karena betapa banyak orang yang madunya hilang, dia hilang juga bersama madunya, kan gitu. Boro-boro yang sampai sakit jiwa yang sudah lupa dengan dirinya. Tapi orang yang tetap menjaga lakunya takut akan Tuhan, akan budi. Nah ada sekolahnya. Saya tahu cerita ini, saya mendengar dan saya baca ini. Ya Tuhan, mampu saya dan dunia. Boleh jadikanlah aku teladan. Teladan Bapak Ibu. Dia sih nggak kenal saya. Jadi masalah saya kenal dia. Ya istri saya. Saya belajar langsung mengenal ini hikmat. Itu dari Tuhan. Jadi belajar tidak selalu tentu belajar firman Tuhan, tapi belajar juga kehidupan. Jatuh bangunnya hidup ini dari Ayub, hikmatnya luar biasa. Nggak terselangi hikmat Tuhan yang diajarkan, maka belajar. Nah orang belajar ini memang ada beberapa tahapan Bapak. Untuk akhirnya menjadi yang tadi cerdas, yang terus emosional tadi, akhirnya sosial itu ada tahapannya. Yang pertama-tama orang belajar untuk tahu. Belajar jadi tahu jadi gitu ya. Hanya tahu saja. Ya, banyak orang anak sampai kuliah awal-awal biasanya yang paling penting tahu. Jadi yang paling tahu dia mulai pinter dia tahu tapi belum bisa terapin apa yang dia tahu. Yang ada dia adu apa ya, debat elah-elah gitu. Jadi kalau saya lagi ngajar di kampus gitu, anak-anak yang semester 3, semester 5 gitu ribet loh. Yang ada saya nyanggah. Menurut saya jadi memang lagi ngadu tahu. Dia baru dikasih tahu yang baru lagi, dia belum bisa ngerti. Pokoknya ini yang aku tahu ini. Dia tahu dan taraf itu mana kuliah. Apalagi tentang bersahabat. Anak SD itu ada mulai tahu bersahabat. Kalau masih sekolah itu kan belum tahu berteman ya. Tapi kalau udah mulai SD udah mengerti berteman. Tapi bertemannya lucu. Bertemannya ini pernah SD? Pernah ya? Pernah punya teman SD? Saya ini kalau SD saya mengenang ada teman saya. Teman SD itu teman yang transaksional. Belum ada lah sahabat karib di SD itu belum ada.
adanya transaksional. Jadi kalau pas kita baik, kita bagi makanan. Jadi kalau bapaknya, kalau kita tinggal di kampung, jadi kalau sebutnya tinggal di desa lah, di pedalaman. Jadi kalau ada kerabatnya atau orang tuanya dari kampung halaman, dari kota gitu, dari kampung asalnya, dia pulang bawa oleh-oleh. Yang bawa, ada kadang kalau yang kali tinggal di kampung Bali, jadi ada yang dari Bali, baru pulang dari Bali, dia bawa anggur Bali apa gitu, dia bawa, tadi keluar, dia bawa satu, masuk lagi, ntar dia bawa dua, yang baik sama dia dikasih gitu Bapak Ibu. Nah sekali waktu kita tidak baik sama dia tagih. Dulu, udah usah kasih anggur kamu. Mana anggurnya? Ya kita nggak bisa, ini SD. Anak-anak SD itu suka apa yang kita kasih dia harap kembali, harus punya untuk kasih yang menuntut. Kalau aku kasih gini, kasih juga terus sekali apa yang dia mau dia nggak dapat, udah kasih anggur dulu. Ingat-ingat ini SD. Tapi ada 50 tahun kita bisa begitu, belajar tahu berteman, bersaudara, berkerabat, tapi kita masih belum mengerti arti ketulusan. Memberi, ya tidak haraplah dia untuk balas. Ini kedewasaan. Nah makanya baru tahu itu belajar untuk tahu, tapi belum tentu bisa menerapkan. Dari belajar jadi tahu, akhirnya belajar jadi bisa. Jadi ada tahu, belum tentu bisa. Contohnya, ada orang ngajar olahraga, tahu apa itu olahraga, ya apa itu salto dia tahu. Saya tahu salto, tapi saya nggak bisa salto. Kalau saya salto, Bapak Ibu bisa teriak, kira-kira gitu. Ini jadi ada orang olahraga pintar Pak, tahu dia secara olahraga, secara olimpiade, apa itu lempar cakram, apa itu lempar lembing, apa itu lempar tolak peluru, apa dia tahu. Belum tentu dia bisa. Ya kan? Ada banyak orang insinyur pertanian, sekarang bukan insinyur, sarjana pertanian, sarjana perikanan, belum tentu dia bisa ternak ikan, belum tentu bisa bertanam tanaman pohon, belum tentu, karena orang tahu belum tentu bisa. Ya, itu belajar yang kedua, belajar bisa, belajar penerapan. Di Indonesia ini banyak orang latihan kecerdasan, tidak bisa apa-apa. Begitu lulus kuliah, sekolah, pintar sih, nilainya mungkin kumlot 40, dia punya itu apa namanya IPK-nya 40, jadi sempurna, pintar saja. Begitu kerja, perusahaan harus melatih, mengajari setengah mati untuk bisa menerapkan dalam pekerjaan. Karena untuk bisa belajar lagi, terampil. Terus saya di sekolah itu ada tulisan cerdas, terampil, dan bijaksana. Di sekolah saya ada 3 kelas doang. Jadi gantian 3 kelas, tapi ada kelas 1 sampai kelas 6. Oh takwa, cerdas, terampil, takwa ya. Saya bijaksana ada takwa. Cerdas, tapi belum tentu terampil. Maka ada dua namanya keterampilan jasa zaman saya. Mungkin sekarang namanya apa keterampilan bikin sesuatu gitu, bikin pola atau bikin taplak meja, bikin asbak, bikin kerajinan, apa namanya sekarang? Prakarya. Kalau sebenarnya dulu keterampilan jasa, jadi belajar terampil. Sekolah bukan hanya belajar pintar, tapi terampil. Nah sudah terampil ini belum tentu dia bisa, tapi belum tentu dia mau menerapkan. Udah tahu, udah bisa, belum tentu dia bisa pergunakan dengan baik. Nah ini, mempergunakan dengan baik, menerapkan, mengaplikasikan, mendermakan apa yang dia tahu dan dia bisa ini butuh kecerdasan emosional tadi, tapi juga spiritual. Bisa hidup dengan sesama, menghadirkan apa yang dia tahu, menghadirkan apa yang dia bisa untuk keperluan bersama, untuk keperluan orang lain. Nah ini mulai belajar kehidupan ya. Tapi proses dari mulai belajar tahu, belajar bisa, belajar menerapkan, dan belajar buat orang lain, menyadari bahwa hidup bukan buat diriku sendiri,
Saya pernah sampaikan sih Bapak Ibu ya, bahwa saya pakai baju ini buat saya juga, tapi juga selain buat saya, buat Bapak Ibu juga buat orang lain juga. Tangkap Bapak Ibu ya. Sebab kalau hanya buat saya sendirian saja, saya tidak perlu pakai baju Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau saya nggak pakai baju ada di sini kira-kira? Apa kabar dunia kan gitu. Jadi saya pakai baju ini selain buat saya, buat Bapak Ibu juga. Maka saya juga sampaikan, saya senang sih pakai baju sopan-sopan Bapak Ibu. Sopan-sopan, jadi saya nggak repot, nggak terlalu pusing. Nah ada anak muda nanya ke saya, boleh nggak pakai baju seksi? Ya boleh, itu datang ke gereja ya ibadah, boleh saja. Kalau untuk urusan sama Tuhan nggak masalah. Tapi urusan sama pendetanya yang jadi masalah nih. Pendeta yang jemaat mungkin di belakang nggak ngeliat, pendeta di depan ini ngeliat Bapak Ibu, bagian gitu ya. Nah ini kan pergumulannya lebih berat kan gitu, nggak melihat salah, ya. Nggak ngelihat salah lah, sangkanya sombong amat gitu ya. Tapi ngelihat jauh lebih salah. Akhirnya untuk tetap konsen mengajar lebih sulit. Nah ini contohnya. Jadi hidup ini bukan hanya bagi diriku, tapi aku juga berpikir tentang hidupku juga untuk orang lain. Ada satu makan ya, makan itu orang berpikir hanya untuk kita gitu. Itu makan untuk orang lain, selain juga untuk para restoran yang jualan, tapi juga untuk orang lain. Sekali waktu ibu lagi sakit nggak mau makan, makan suapin. Kasih kan biasa kalau lagi sakit beneran itu kasih makan nggak mau, nggak. Satu kata-kata yang untuk dia akhirnya mau makan. Apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, nggak pernah istri sakit ya? Nggak pernah nyuapin istri kalau lagi sakit ya? Oh, voucher bukan? Mama, makan mah, anak masih kecil. Jadi dia hidup juga buat anak-anak. Akhirnya daripada anak saya nggak ikut mandiri, akhirnya dia makan banyak juga, kan gitu. Hidup ini bukan buat diri, tapi buat orang lain. Maka tadi Yesus berkatakan bahwa dia bertambah besar, harus juga bertambah hikmatnya. Orang yang bertambah hikmatnya dia bertambah dikasih oleh manusia, tapi dikasih oleh Allah terlebih. Inilah hidup berdampak, hidup bermanfaat, hidup bersosial. Manusia itu makhluk sosial, tapi juga sekaligus makhluk budaya, makhluk yang punya akal budi untuk dia menunjukkan budidaya yang baik, kebudayaan yang baik, budaya menghargai budaya lokal, tapi sekaligus menghadirkan diriku adalah budaya yang cara hidup, tadi menghadirkan cara hidup, pola pikir cara hidup. Boleh saya cerdas, boleh saya pintar, boleh saya terampil, boleh saya bisa menerapkan, tapi juga saya tidak boleh sombong. Saya harus pandai, sedapat-dapatnya, pintar, cerdas, cerdik, bisa ya, terampil, bisa melakukan sesuatu, tapi nggak boleh semua-muanya seolah-olah hanya aku yang bisa. Nah, ini juga butuh. Nama tadi emosional, tapi juga spiritual. Nggak cuma aku yang bisa. Aku bisa listrik, tapi yang bisa listrik nggak cuma saya. Jadi belajarlah saling nganggap yang lain kita butuhkannya. Saya bisa khotbah, saya bisa ngajar begini, tapi saya sadar saya nggak bisa main musik. Kalau tadi saya bilang naik satu not, yang bilang istri saya nggak bisa. Saya nggak tahu musik naik terus itu dengan selatan. Saya nyadari saya tidak akan bisa semuanya. Karena di gereja ini, di gereja GKRI Epifania ini tidak butuh Superman. Tidak butuh orang bisa segala-galanya. Tidak butuh orang pintar, cerdas, terampil, semuanya tidak. Tapi dia butuh super team. Saya terima kasih. Tepuk tangan dulu buat yang main gitar dan saya nggak bisa. Saya tidak bisa nyanyi, saya bisa pasti kadang-kadang saya duluan, betul ya tadi ya. Orang belum saya udah duluan gitu. Kalau saya di depan kan berantakan, maka saya nyanyi itu takut. Kadang-kadang saya duluan, nggak sabar gitu. Apalagi lagunya apal, saya akan lebih cepat nyanyi. Ketukan belum masuk saya udah duluan gitu.
saking cerdasnya mungkin. Dan tidak bisa, maka kita butuh orang lain. Sesuatu yang adalah menyadari aku butuh orang lain, ini juga hikmat. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya minta khotbah-khotbahnya tapi nggak ada yang hadir, nggak ada yang mendengar. Apa gunanya saya pintar dan bisa mengajar kalau nggak ada yang dengar? Maka yang mendengar ini juga ini penting, sama pentingnya dengan yang khotbah. Boleh katakan amin nggak? Dia ilah semangat. Jadi aku nggak belajar khotbah deh, dengar aja pentingnya sama. Nggak juga belajar Bapak Ibu maksudnya ya. Alkitab juga menarasikan berdasarkan usia kamu mengirim Tuhan. Sepantasnya kamu sudah jadi pengajar, tapi ini mah belajar terus gitu ya. Belajar untuk mengajar, mengajar untuk boleh mencontohkan. Bukan cuma mengajar, tapi meneladankan, mencontohkan. Ayo kita jadi contoh, jadi teladan. Proses bijaksana, tapi aku butuh orang lain. Tidak mungkin juga semua orang memang bisa jadi pemain keyboard semua. Kalau main keyboard semua siapa yang ada? Jadi semuanya harus saling melengkapi. Aku butuh kau penting bagi. Ya, saya punya masalah, saya butuh didengar. Saya butuh pengetahuan, saya butuh juga ada orang yang bisa saya salurkan. Kenapa tadi terjadi orang senyum sendiri, ketawa sendiri di jalanan? Dia nggak bisa menyalurkan, nggak ada tempat untuk menyalurkan. Semua orang menjauhi dia, padahal di hatinya banyak hal lucu yang harus dia bagikan. Tapi karena dia lama nggak ketemu orang, akhirnya lucu sendiri ya. Sepanjang jalan dia ketawa-ketawa sendiri, karena banyak hal lucu dalam dirinya. Tapi orang lain nggak bisa dari bahaya. Saya juga sama. Kalau saya akhirnya diasingkan di satu tempat, nggak ketemu orang sekian lama, banyak hal yang saya tahu dan saya tahu hal lucu, saya bisa tawa sendiri Bapak Ibu. Mau nyoba? Mau nyoba gak? Di kamar terus ya, makan masuk kamar, begitu keluar senyum-senyum saja. Kalau nggak senyum-senyum dia ngamuk-ngamuk sendiri, gak jelas gitu. Jadi butuh orang lain. Kita ini masuk makhluk sosial tadi, harus punya kecerdasan sosial, disertai dengan spiritual, takut akan Tuhan. Alkitab tadi mencatat, takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Berpikir sederhana, jauhkanlah aku dari yang jahat. Janganlah aku menjadi pelaku yang jahat. Kadang-kadang orang jahat kepada kita, Tuhan jangan aku orangnya. Itu ada orang jahat, jangan balas jahat. Nah ini ada cerita terakhirnya. Orang yang balas jahat dengan jahat, dia sama jahatnya. Tapi setidaknya jangan balas. Kalau kamu balas yang baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu saja. Orang-orang yang jahat juga begitu. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan juga begitu kepada Tuhan. Kamu belajarlah melakukan yang baik. Balaslah yang jahat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Seperti Tuhan ngasih hujan kepada semua orang, ngasih matahari kepada semua orang. Ada satu cerita, saya ini terakhir. Senang banget, makanya udah terakhir nih. Terakhir. Sekali waktu ada orang adu debat. Ya. Yang satu bilang ayam duluan apa telur duluan. Ya. Tiga orang nih. Yang satu bilang telur duluan. Ribut. Yang satu ayam duluan. Bagaimana ada telur kalau nggak ada ayam? Yang satu bilang kalau nggak ada telur juga nggak akan jadi ayam. Begitu. Satu lagi bilang, udahlah kita semua nggak tahu. Tadi yang ketiga-tiganya ini berantem, mereka nggak tahu, kita semua nggak tahu, yang pondok nggak tahu. Entah yang mana dulu kita nggak tahu. Ribut bertiga, berantem lah bertiga Bapak Ibu. Elena itu dibawa di hakim, divonis semuanya 2 tahun. Yang bilang nggak tahu protes, kan saya bilang nggak tahu, tapi dia tetap ngeyel. Yang satu ayam duluan, semuanya salah. Karena kamu orang bodoh, kamu layani. Mestinya ada orang bodoh, jangan layani. Jadi gara-gara kamu layani orang bodoh, kamu difonis sama. Nah ke Bapak Ibu jadi ada berdebat, orang bodoh ya 10 tambah 10, 20. Tapi yang bodoh bilang cuma 18. Kita bilang 20. Yang satu tetap ngomong 18. Ini berantem gara-gara melayani orang bodoh.
itu masuk ke pengadilan, yang bodoh divonis setahun, yang pintar yang 20 divonis 2 tahun. Lebih berat kan? Kenapa? Karena kamu orang bodoh lah yang itu lebih bodoh. Penjara juga 2 tahun. Ini hidup kita begitu. Kita juga kadang-kala berpikir seolah-olah di mana salah saya, memang dia jahat, masa saya nggak boleh jahat? Tuhan bilang enggak, kamu mau masuk neraka lebih berat. Karena udah ngerti orang jahat malah ikut layani gitu. Jadi ini hidup ini kadang-kala melayani orang bodoh. Jadi maka kita divonis sama Tuhan. Saking kita keselnya sama orang itu jahat, begitu orang jahat itu masuk surga, kita nggak mau masuk surga. Nggak mau kah? Ada si jahat di dalam. Soalnya masuk surga itu urusan Tuhan. Kita nggak ngerti. Orang yang tadinya jahat belum tentu. Ini orang jahat sama kita nih. Sekali waktu kita benar-benar bencinya sampai ke ubun-ubun. Sekali waktu mungkin bisa ada hikmah, dapat hidayah, ya dia terima Tuhan dan jadi baik masuk surga. Begitu kita lihat itu si jahat di dalam, ampuni gua nggak masuk ya. Gara-gara kita nggak bisa mengampuni tadi, benar-benar nggak masuk surga. Kenapa? Karena kita hatinya nggak bijaksana. Orang bijaksana sudah lah. Udah jangan dihitung. Sebagaimana Tuhan juga nggak hitung utangmu, jangan hitung juga utang orang. Artinya kesalahan. Ya, orang punya utang banyak banget ya, sampai sekian dinar, ya, sekian talenta bahkan, bukan dinar lagi. Utangnya udah kalau buat dijual itu anak, istri, mertua, semua tetangganya dijual, rumahnya semua dijual, nggak bisa bayar. Sekali waktu dia datang, jatuh tempo dia datang, Tuhan, sabarlah sedikit, aku pasti bayar utang. Oh, nggak waktu lagi. Sang raja jatuh belas kasihan. Sabar, bangunlah. Ini sudah utang lunas, utangmu lunas, nggak usah bayar lagi. Bahagianya luar biasa karena hutang yang begitu besar dianggap lunas, dilunaskan sudah. Begitu dia keluar dari tempat sang raja, dia ketemu temannya punya utang 100.000. Lalu punya utang 100.000, sabarlah belum ada dipukul. Anak buahnya si raja lihat ini, dia lapor. Yang mulia itu si Agung, gak tahu diri yang mulia, utang triliunan, gak dihitung. Itu punya utang 100.000, dia tagih. Temennya bilang sabar, nggak belas kasihan, dipukul temennya. Cari itu si Bagong, bawa kemari supaya diluas utang-utangnya. Artinya rasa kita diampuni oleh Tuhan ini. Ampunilah sama dengan pengampunan yang tak bersyarat. Karena kita juga diampuni tak bersyarat. Selain cuma satu, jangan berbuat dosa lagi dan ampunilah sesama. Amin. Itu bijaksana, itu hikmat Bapak Ibu. Kita tunduk kepala, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Kuncinya juga ya. Ajar kami Tuhan menghitung, itu jawaban. Kiranya kalau kita sungguh-sungguh anak muda, kira-kira semua, ajar kita menghitung hari-hari supaya kita boleh bijaksana. Hidup menyenangkan hati Tuhan, tapi juga dikasih oleh manusia.
tambah besar. Bersamaan kami bertambah besar, bermanfaat tapi juga bertambah beriman. Bertambah dikasih oleh manusia dan juga dikasih oleh Allah terlebih. Ajar kami takut akan Tuhan. Ajar kami juga berakal budi dan menjauhi kejahatan. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh belajar punya pengetahuan, tapi juga punya keterampilan kebiasaan. Ajar kami boleh menerapkan. Ajar kami juga boleh belajar untuk boleh menempatkan diri kepada sesama, kepada orang lain, sehingga kami boleh menjadi bermanfaat. Sepanjang hidup kami Tuhan tuntut ajaib segala jalan, agung karya dalam hidup kami, sehingga setiap hari kami sedang dibentuk, dididik, dibimbing oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang menuntun kami untuk semakin jadi orang-orang beriman. Kalau kami sedang wanita yang bijak, wanita yang beriman, laki-laki yang bijaksana dan berakal budi, sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan. Bukan cuma hanya cakap mengajar, tapi cakap untuk meneladani sesuatu yang baik. Segala kemuliaan, segala hormat pujian bagi Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan di sana. bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di minggu ini Tuhan. Jika kalau kami bisa datang, berkumpul bersama, bisa beribadah, bisa bersekutu, bisa menyembah Engkau Tuhan. Bukanlah karena kekuatan kami, bukanlah karena kehebatan kami, tapi semua itu karena kemurahan Tuhan buat kami. Karena kebaikan Tuhan buat kami, kasih anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Kami terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kembali Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan juga mengingatkan kami untuk terus mempunyai hikmat yang datang dari Tuhan.
Hikmat itu kami diajar hari ini Tuhan, bahwa takut akan Tuhan adalah hikmat yang sesungguhnya. Hikmat yang datang dari Tuhan bukanlah pengetahuan yang ada dari dunia ini. Benar-benar sesuatu yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong ajar kami Tuhan untuk terus belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Belajar untuk membuat sebuah keputusan dalam setiap pergumulan kami. Belajar kami untuk terus memampukan diri kami untuk mengutamakan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Untuk itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kerinduan kami Tuhan, kami mau belajar tunduk kepada Engkau, belajar taat kepada Engkau, belajar terus melangkah bersama Engkau. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin setiap langkah hidup kami, langkah hidup keluarga kami, langkah hidup anak-anak kami, masa depan kami semua. Kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu bersama kami semua. Kiranya apa yang menjadi pergumulan persoalan kami, sekali lagi biarlah hikmat Tuhan yang akan turun ke atas kami, agar kami bisa menemukan jalan keluar yang terbaik dari Engkau. Dalam ekonomi kami Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan. Tuhan sendiri yang cukupkan segala kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan sendiri yang mengerti. Dan apapun yang terjadi dalam setiap langkah kami ke depan Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Tanpa ada keraguan sedikit pun, kami percaya, kami imani, kami yakin bahwa Tuhan selalu ada di dalamnya. Tuhan yang campur tangan. Buat masa depan anak-anak kami juga Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih. Kami tidak tahu seperti apa dan bagaimana di masa akan datang mereka, tapi bersama Tuhan kami percaya Tuhan sendiri yang mencampur tangan, Tuhan yang urapi mereka semua Tuhan. Untuk anak-anak muda di tempat ini, biarlah masa depan mereka masa depan cemerlang. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang terlepas dari Engkau. Dan jika pun saat ini jika ada yang menjauh dari Engkau Tuhan, dengan belas kasihan-Mu segala kerinduan kami Tuhan, biarlah mereka bisa kembali ke dalam jalan yang benar, jalan yang Engkau kehendaki Tuhan buat mereka, buat kami semua, buat sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk kesehatannya, untuk ekonomi, untuk keluarga, bahkan untuk sosial. Biarlah sekali lagi kami berharap Tuhan sendiri campur tangan untuk kami semua. Juga untuk gembala sidang di tempat ini Tuhan, untuk Bapak Paran bersama keluarga, Tuhan yang terus berkati dalam pelayanan, berkati dalam setiap akses kehidupan, Tuhan yang campur tangan. Juga untuk hamba Tuhan, Pak Pendeta Ngadi bersama keluarga, Tuhan juga berkati dalam setiap pelayanannya dimanapun beliau berada. Tuhan yang senantiasa berkati, jaga pelihara. Buat bangsa dan negara kami Tuhan, kami juga berdoa, biarlah dengan belas kasihan Tuhan, negara ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari segala yang tidak baik Tuhan, terkhusus buat kami Tuhan. Untuk kami anak-anak yang masuk dalam kaum minoritas, biarlah lewat bangsa ini kami terus bisa memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan yang terus buka jalan buat kami, agar kami terus bisa memberitakan kabar Injil dimanapun kami berada. Ajar kami, jaga pelihara kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sama seperti apa doa yang besar ini Tuhan, kami juga punya kerinduan. Jika Tuhan sendiri juga yang akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Allah, permata-permatanya Kristus. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Karena akhirnya Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan hikmat bijaksana dan berakal budi. Dan akhirnya hidup yang cakap, hidup yang baik,
disertai kebajikan Tuhan. Dan teruslah belajar melalui proses dari tahu, bisa, dan menerapkan hidup bagi sesama. Dan bukan cuma akhirnya cakap mengajar, akhirnya hidup menjadi teladan, meneladankan hidup. Dan akhirnya Tuhan dipermuliakan dan dikasih oleh manusia juga oleh Allah. Kiranya kita boleh menjadi pelaku firman, supaya kita boleh menjadi garam dan terang, menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan saudara dan saya. Mari kita arahkan hati kita untuk boleh menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan senantiasa mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sesungguhnya diberkatilah seluruh kehidupanmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati studimu, pelayananmu, kesehatan, bahkan segala perkara yang dibuat oleh tanganmu, dibuatnya oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Sebab Tuhanlah andalanmu dan Tuhanlah sandaranmu. Adalah kasih karunia datang dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, pemeliharaan dan anugerah sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang menolong, membimbing, bahkan memampukan kita menjadi pelaku firman. Mulai hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama kita katakan amin.